Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya, Rahayu. Selamat bertemu kembali dengan saya Agung dari GPB Pusaka Channel. Kali ini kita akan melakukan bincang-bincang dengan salah seorang tokoh muda dari Lumajang. Beliau sudah lama berkiprah dalam dunia perkerisan dan kemudian banyak pengalaman dari beliau. Orangnya masih muda, namun penuh energik dan pengetahuan mengenai keris juga tidak bisa diragukan lagi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Let's go! Oke bro, sekarang di hadapan kita Dek Vicky dari Lumajang. Beliau sudah sangat terkenal mungkin bagi para pemirsa, bagi bro-bro sekalian yang telah banyak menonton YouTube-nya beliau. YouTube Galeri Vicky Wijaya Pusaka. Vicky Wijaya Pusaka. Kemudian Facebooknya Vicky Wijaya Pusaka juga. Oke. Beliau sudah saya anggap saudara sendiri. Kebetulan beliau tadi menghubungi saya, kemudian saya ajak kemari untuk silaturahim, dan kemudian karena memang kesibukan jadi malam ini baru bisa kami bertemu dan kita take video malam hari ini juga. Kemudian dalam tayangan ini apa-apa saja sih yang kira-kira bisa kita gali dari beliaunya secara esoteris maupun eksoteris, pengalaman-pengalaman beliau, sehingga bisa kita ambil pengetahuan dan bisa jadikan inspirasi bersama. Selamat malam, Dek. Ya, selamat malam. Selamat malam. Jadi seperti yang sudah saya terangkan tadi dari awal, beliau ini salah seorang tokoh gitu ya. Kalau boleh saya tahu, Dek, sudah berapa lama sih mengenal keris, warisan leluhur yang adiluhung, dahsyat dan huri ini? Iya. Ya, ini saya terus terang mengenal keris ini sekitar kurang lebih 7-8 tahun ini, Kang. Oh, Nggih. luar biasa, Bro. 7-8 tahun. Berarti usia sekarang kira-kira masih belasan lah pada zaman itu. Pada zaman itu sudah puluhan sih. Mungkin sudah sekitar 22, 21 itu mengenal keris. Apakah, kalau boleh saya tahu nih, Dek, Nggih. mengenal keris itu dari orang lain ataukah dari keluarga yang mengenalkan Yang keris? mengenalkan. Nah, jadi ceritanya saya dulu itu awalnya dikasih amanah sama Mbah. Jadi ini keris dibawa, ini buat kamu gitu. Jadi dari keluarga dulu yang pertama mengenalkan keris. Waktu itu Mbah ngasih keris dapur brojol. Saya akhirnya di situ saya belajar, kan. Belajar keris dari filosofinya, kemudian dari tata cara perawatannya, saya belajar di situ. Nah, dari situ saya timbul suka gitu loh, mencintai warisan budaya luhur itu. Alhamdulillah. Jadi kalau bro-bro masih sulit membayangkan yang dikatakan keris brojol, itu keris yang bilahnya itu lurus tanpa ada ricikan apapun, namun ada pejetan. Biasanya ada pejetannya juga, tapi tanpa ada ricikan yang lain. Itu yang dikatakan brojol. Brojol. Sebenarnya kalau brojol identik katanya sih dengan dukun bayi, tapi sebenarnya kalau menurut saya, mungkin Dek Vicky nanti bisa jelaskan juga, itu bukan hanya untuk dukun bayi, artinya untuk brojol kalau bahasa Jawanya itu memuluskan setiap ikhtiar kita. Artinya ketika kita ada harapan, kita ada doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka dengan lantaran atau wasilah dari brojol tadi memberikan sugesti kepada kita, doa kita semoga dikabulkan sama Tuhan dan segera diluluskan atau diloloskan atau bahkan direstui, dijabah dari doa-doa kita itu sehingga menjadi lancar. Mungkin begitu.
Iya, jadi ya sama sih Kang, perbedaannya ya hampir sama lah bro. Jadi brojol itu kan dari kata brojol, itu artinya keluar atau kalau kita dapat anak itu kan rezeki ya Kang ya, anak rezeki. Kalau sudah brojol, kalau sudah keluar berarti kan kita dapat rezeki. Atau apa harapan suatu orang tua yang menikah itu ingin mempunyai anak itu terwujud. Jadi benar, kalau brojol itu kita mempermudah kita dalam mencapai sesuatu juga mungkin ya. Jadi apa mempermudah brojol, bahkan mengeluarkan, ada juga pendapat teman-teman yang lain bahwa keris brojol itu memberikan inspirasi seperti ide-ide cemerlang, mengeluarkan ide-ide cemerlang yang harapannya ide itu bisa terwujud gitu. Ya. Nah kalau boleh tahu, apakah keris tersebut masih ada? Ada. Alhamdulillah bro, berarti beliau ini sangat melestarikan benda pusaka. Kemudian juga menjaga amanah dari orang tua leluhur beliaunya. Kemudian setelah mendapatkan keris brojol tadi, itu masih kuliah dek? Ya masih kuliah waktu itu. Kuliah bro, masih muda kuliah. Banget bro. Setelah itu akhirnya saya belajar. Saya sering beli Kang, memahari pusaka ya, memahari pusaka ke teman-teman perkerisan. Mungkin dulu saya lebih dikenal sebagai pembeli yang untuk saya koleksi. Ya, jadi lambat laun saya beli, mahari. Dari senang, karena senang. Juga filosofinya itu Kang, filosofinya ini kok cocok sama saya. Maksudnya ini kan pusaka ini ajaran budi luhur yang tinggi, mengandung filosofi yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan. Itu. Lambat laun, semakin lama semakin banyak. Kira-kira sampai titik tadi, dari awal tadi, iya, dari titik. Mungkin sudah ratusan pusaka kali ya. Ya, hampir 100 pusaka dulu pernah. Bro, banyak bro. Hampir ya. Cuma tidak sampai 100 lebih. Nah, terus kan kita kadang-kadang ingin ganti nih, pusaka ganti dapur ini, ganti pamor ini, akhirnya keluar masuk Kang di situ pusaka. Ya sempat ke Blondrok juga, sering sekali ke Blondrok. Mungkin kalau bro tahu, ke Blondrok itu artinya tertipu. Gitu. Artinya ketika kita memahari tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan dan juga apa yang kita inginkan, yang kita anggap yang sesuai dengan keinginan kita, namun tidak sesuai. Itulah bahasanya ke Blondrok. Iya. Banyak ya, Dek ya? Banyak. Saya beberapa kali lah, kalau dihitung-hitung ya beberapa kali. Kadang beli keris masih kondisi putih, itu kan susah Kang. Jadi kalau kondisi putih setelah dicuci, waduh ternyata baru nih. Kadang juga gitu, difoto sepuh, ternyata nyampe, waduh baru. Nah, itu. Tapi saya enggak masalah, itu menjadi motivasi buat saya untuk terus belajar. Nah, itu jadi kita semakin banyak kesalahan, semakin kita banyak belajar. Nah, itu kalau dari saya sih, jadi ke Blondrok bukan hal memalukan, karena biasa kita belajar pusaka, jadi kita bisa menentukan dari pendapat kita sendiri, oh ini yang ini asli sepuh, oh ini barang baru, seperti itu. Sebelumnya perlu saya terangkan lagi, yang dimaksud dalam kondisi putih artinya itu dihilangkan atau dibersihkan dari semua kotoran, bahkan termasuk air warangan yang lama, sehingga menjadi bersih tanpa ada warangan apapun. Artinya itu dalam keadaan siap untuk diwarangi atau bahkan memang sengaja dibersihkan. Biasanya ada cara tradisional ataupun ada cara modern gitu ya. Nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut dalam kesempatan yang lain. Kemudian tadi kalau kita ke Blondrok ya, kita tertipu. Itu kan bukan proses pembelajaran sebenarnya, Dek. Itu pendapat lama. Kalau ke Blondrok atau tertipu, ya sudah, ke Blondrok ya tertipu. Itu bukan proses pembelajaran. Sebenarnya betul. Hanya karena kita orang Jawa. Akhirnya ketika kita mendapatkan sebuah pengalaman baru, itu dijadikan pembelajaran, dijadikan kaitannya sama dengan wah ini jangan sampai terulang lagi, betul. Gitu. Jadi kalau bisa memang kita inginkan bersama kedepannya nanti tidak ada lagi proses pengajaran dengan cara memblondrokkan. Itu kebiasaan yang buruk ya, dari leluhur, bukannya termasuk kita melecehkan leluhur, kita tidak. Itu hanyalah sekedar
pola berpikir kita sudah ke arah yang lebih maju. Yang lebih maju. Jadi kalau memang ada proses pembelajaran ya tidak seperti itu. Seperti itu. Gitu ya, Dek. Iya, Dek. betul. Kemudian katanya keluar masuknya pusaka. Lah, sekarang posisinya jenengan Iya. aktif di sebuah kegiatan termasuk juga pemaharan tadi juga Pemaharan aktif. di kegiatan semacam komunitas atau apa? Komunitas aktif juga. Pameran saya aktif. Oh, bro, banyak kegiatannya, bro. Ya, dibuat dulur-dulur, saudara-saudara yang mau mungkin sharing atau ketemu di pameran. Insya Allah saya hadir di pameran Kediri nanti tanggal 5. Insya Allah setiap pameran saya mengusahakan untuk hadir partisipasi 5 bulan ini, 5 Agustus. Wah, dalam waktu dekat ini. Dalam waktu dekat ini. Oke. Kalau boleh tahu, aktif di sebuah organisasi apa dalam keris ini, Dek? Mungkin namanya? Namanya. Di Lumajang ada Pataji Arya Wiraraja. Nah, itu saya aktif di sana. Jadi di sana ada perkumpulan suatu komunitas pecinta keris pusaka di Lumajang. Yang kita di sana membuat suatu perkumpulan yang ada arisan, ada perkumpulan seduluran, sharing, juga pemaharan pusaka di sana. Gitu. Untuk pemaharan ini, supaya bro-bro sekalian tahu di GBB Pusaka Channel ini, beliau ini banyak konsumennya, beliau itu orang-orang top loh di Indonesia. Ya, Tapi juga, tetap harus kita rahasiakan nama-nama beliau-beliau itu. Tapi sudah seluruh Indonesia ini beliau sudah pernah memaharkan pusakanya. Lah, itu dapatnya dari mana tadi? Kok sampai banyak sekali dapat pusaka-pusaka sehingga dibeli atau dimahari oleh orang-orang tokoh-tokoh ya. Ya kadang-kadang saya sering itu hunter langsung ke desa-desa kan. Jadi saya ke desa-desa. Kadang pusaka itu bekasnya petinggi atau kepala desa ya, bekasnya Pak Camat yang sudah meninggal. Banyak keris-keris yang saya sangat sayangkan karena di keluarganya itu satu tidak bisa merawat, kedua bahkan ini keris-keris ini mau dibuang ke sungai atau ke laut karena mereka takut dilarung. Nah itu akhirnya saya beli, saya mahari. Harapan saya biar termahar sama orang-orang pecinta pusaka yang nantinya bisa terawat pusaka ini, gitu loh. Jadi kalau bukan kita kaum muda yang melestarikan budaya bangsa ini, budaya peninggalan leluhur kita, itu siapa lagi? Nah, saya khawatir semakin lama memang keris ini semakin langka, apalagi yang bagus-bagus. Kadang-kadang bekas kolektor juga saya datangi, kolektor-kolektor yang sudah meninggal. Maksudnya bekas kolektor itu kolektor yang sudah meninggal. Kolektor yang sudah meninggal. Ahli warisnya kan gak suka keris. Itu kadang saya borong, saya mahari gitu. Jadi dapat dari situ sih saya. Perlu bro ketahui ya. Jadi proses pelestarian itu ada semacam mata rantai. Jadi seperti beliaunya ini ketika beliau memahari pusaka dari desa-desa, dari dusun-dusun, pelosok-pelosok di seluruh Jawa Timur mungkin Jawa Timur ya. Kemudian istilahnya dirawat lagi, dibersihkan lagi, artinya diperbaiki baik warangkanya, bilanya diwarangi lagi, juga mungkin terkait sandangannya lagi yang lain ya, kayak mendaknya dibersihkan dan sebagainya, diperbaiki. Itu tidak sembarangan loh bro. Artinya apa? Artinya mata rantai tadi tidak terputus. Proses perawatan, proses penyimpanan, proses peralihan alih rawatnya itu berjalan berlangsung sehingga apa? Pelestarian dapat kita gapai. Tujuan utama pelestarian dapat kita capai. Mungkin itu. Dan kalau boleh saya tahu lagi nih, tadi selain pengalamannya dalam hal katakanlah itu menjadi sebuah pekerjaan ya, Dek ya? Iya, sebuah mata penghasilan, mata pencarian sekarang bagi saya pusaka itu. Jadi saya dapat dibantu banyak untuk dari pusaka, saya menghasilkan yang bisa bermanfaat buat saya dari hasil pemaharan pusaka itu. Nah, kadang pemaharan pusaka itu ya saya putar lagi untuk memahari pusaka yang lain. Harapannya itu tadi melestarikan juga. Jadi bukan semata-mata dari ekonomi, tapi juga membantu melestarikan. Tapi tidak menutup kemungkinan dari sisi ekonomi pun keluarga menjadi tercukupi. Karena pusaka itu kalau zaman sekarang kan
Dek. juga bisa dijadikan sebuah investasi yang kedepannya semakin langka dan nilai mas kawin maharnya ini semakin tinggi. Seperti barang-barang antik lainnya ya. Iya, betul. Jadi semakin sepuh, gini, kalau kita bicara sepuh sama keris baru, bukan berarti keris baru itu nilai nominalnya di bawahnya keris Iya, sepuh, betul. ya kan, Dek? Iya. Tapi setidaknya ada semacam acuan, ada semacam parameter yang jelas ketika itu semakin sepuh pusaka, semakin langka didapatkan, semakin unik, baik itu dapur, pamor, dan bahannya, maka harganya pun juga akan semakin lama semakin meningkat. Betul. Bisa digadaikan tidak, Dek? Nah, itu harusnya bisa itu. Bisa, Dek. Harusnya bisa, iya. Bisa, Dek. Jadi Pegadaian juga menerima Menerima. keris pusaka. Jadi pusaka. apalagi keris juga kan diakui sama UNESCO. Dek. UNESCO, iya, sudah dunia yang mengakui. Iya. Sudah dunia. Kalau bukan kita siapa lagi kan? Siapa gitu, Dek? lagi yang melestarikan? Oke. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang suka dukanya dalam hal proses pemaharan tadi, jenengan sebagai salah satu mata rantai tadi. Mata rantai. Itu jangan yang sukanya dulu, yang dukanya aja deh. Dukanya ya, iya. Ya kadang kita keliling Kang di desa-desa. 1 hari, 2 hari, 3 hari belum tentu dapat pusaka. Nah, itu sudah memakan waktu, biaya transport, nah gitu kan ya. Terus lagi uang rokok pasti bukan rokok saya, tapi kan saya cari informasi ini. Kadang-kadang saya cari informasi ke Pak RT, Pak RW atau Pak Kepala Desa di sana. Paham. Pak, di mana nih desa ini yang punya keris? Oh, di sana Mas. Saya datang. Kadang kerisnya ada nggak dijual. Nah, seperti itu. Atau kerisnya ada, mau dijual, tapi Maharnya tidak sesuai, tinggi, tidak atau maharnya sesuai. tinggi salah satunya. Nah, sering juga kayak gitu. Sehingga nggak jadi. Nggak jadi. Balik lagi ke rumah. Balik lagi ke rumah. Sedangkan ongkos sudah keluar. Sudah keluar. Itu bro, belum lagi kena panas, kena Kena hujan, hujanan, cuaca nah. dan sebagainya, bahkan sampai bermalam. Bermalam kadang-kadang juga kondisi lahannya seperti itu harus ditempuh sepeda lagi. Kalau udah di pelosok gunung kayak di Lumajang ini ada di daerah Ranupani, Senduro, itu medannya kan harus sepeda lagi yang naik. Nah, terus yang kedua kadang-kadang kita disuguhi keris sederhana, tilamupe, pamor wasputa. Nah ini dulu mbah saya tukar sapi 2, ini minta 20 juta. Sedangkan kemampuan saya untuk memahari pusaka tersebut enggak sampai segitu gitu loh. Ya benar kalau mahar pusaka ini enggak ada hitungan nominal standar. Relatif. Tapi kita juga punya mahar yang umum lah, standarisasi yang kita bisa nanti lempar ke kolektor ini kan punya standarisasi mahar kan seperti itu. Tapi berarti ya, sampean udah paham ya? Mungkin pangsa pasarnya yang mana, siapa, kemudian nilai nominalnya, standarisasi minimalnya berapa? Oke. Yang apa boleh saya tahu nih yang paling mahal ketika jenengan mahari kemudian berhasil dilempar? Kalau berhasil dilempar nggak usah ditanyakan ya bro ya. Iya. Namanya bakul pasti cari untung. Iya. Tapi kalau yang paling mahal untuk pas memahari itu kira-kira berapa deh? Kalau boleh tahu, kalau ini bukan rahasia loh ya. Boleh. Nah, saya pernah memahari keris Kinata original yang apa itu namanya, ceritanya itu jelas sejarahnya maupun asal usul pusaka. Jadi bukan Kinata buatan baru ataupun Kinata di pasaran. Jadi itu waktu itu sebenarnya mahar ini relatif murah kan. Jadi maharnya waktu itu saya kena 25 juta. Wow, luar biasa bro. Pusaka itu. Wow. Kinata original. Wow, luar biasa ya bro ya. Berarti 25 juta. Tapi kalau original ya tentu murah, masih murah, sangat murah, sangat terjangkau. Kalau dengan TUS ya, tangguh utuh sepuhnya. Gitu. Iya betul. Nah, selain itu kalau dari sukanya nggak perlu kita tanyakan. Iya. Kalau eksoteris maupun esoterisnya, jenengan lebih condongnya kemana deh? Esoteris sama esoteris. Eksoteris dan esoteris. Esoteris ya. Kalau saya sih pusaka ini memang ya ada 2 aspek ya. Satu seni, kita juga melihat nilai seninya. Seninya, objektivitas bahan, kualitas pamor, kualitas dapur, garap itu kita lihat memang. Jadi di situ juga menentukan suatu mahar pusaka. Tapi eksoteris itu juga menentukan.
Nah, maksudnya kadang keris ini ya ada mengalami kejadian ganjil, saya juga beberapa kali yang di luar nalar gitu kan. Iya, iya, iya. Itu juga menentukan salah satu serak hati saya gitu loh. Oh ini bagus. Dan biasanya kalau saya sudah serak itu insya Allah juga pembeli-pembeli lain atau pemahar lain, pemahar pusaka itu juga serak gitu loh. Karena memang keris ini juga, keris itu mengandung nilai daya tua ya, daya tua yang tiap orang belum tentu cocok. Kadang saya cocok keris ini, yang lain belum tentu cocok gitu. Tapi memang dayanya yang memang saya rasa sangat bagus wingit, itu cepat diminati oleh pemahar keris. Nah, dibandingkan antara eksoteris maupun esoteris, Dek, kira-kira pangsa pasar untuk saat ini, dewasa ini nih lebih marak yang mana? Kalau pangsa pasar sekarang memang tetap ke seni. Seni. Jadi seni krianya ya. Seni krianya. Tapi ada juga sebagian kecil customer saya yang memang sukanya yang wingit, yang auranya bagus keris itu. Ada, saya juga mendapat beberapa pesanan seperti itu. Nah itu malah juga susah juga didapat. Gitu loh. Kalau tidak dibekali keilmuan secara esoteris juga kita susah membedakan mana yang membedakan. Kadang-kadang soalnya ini saya rasa ini bagus, Mas, ini auranya bagus. Dilihat, kalau saya kurang lah. Kadang perbedaan pendapat itu ya wajar, ada. Yang penting kita tetap jalan untuk melestarikan mata rantai tadi tidak terputus. Untuk saat ini, Dek, kira-kira yang dijenengan saat ini ada berapa yang kira-kira bisa dilepas atau mungkin pemirsa GWB Pusaka Channel nanti bisa menghubungi jenengan? Oh, nggih. Ada berapa kira-kira, Dek? Kalau di rumah mungkin sekitar ada 25 sampai 30 biji. Dan itu istimewa semua ya, Dek ya? Udah, ya campur ada. Saya dari kelas yang ya mahar nilai mas kawin, ada yang mahar mulai dari angka ratusan ribu, Kang, ada saya. Maksud saya itu istimewa itu bukan dari harganya, bukan dari nominalnya, tapi kualitasnya. Kalau kualitasnya sepuh semua. Otomatis dong kalau beliaunya yang menyortir ketika beliaunya mengambil dari atau memahari dari dusun-dusun pasti kan sudah disortir dulu. Sudah sortir. Barang baru itu ada, cuma saya tetap ngomong ini baru karena akan untuk menjaga ini kepercayaan pelanggan. Karena barang baru sendiri juga punya nilai seni kan. Iya. Ada harganya juga, untuk mas kawinnya ada. Jadi juga tidak bisa diremehkan, untuk barang baru ini juga nilai seninya ada, juga harganya juga ada seperti itu. Tapi kebanyakan sepuh memang punya saya. Jadi mohon maaf, jadi saya bukan tanya jumlahnya tadi karena biar pemirsa sekalian ini biar tahu bahwa ada beberapa pilihan yang sekiranya serk nanti di hati para pemirsa, para bro-bro sekalian, nanti bisa ngelihat di Facebooknya atau mungkin langsung ke YouTube-nya beliau. Nanti di situ ada di upload di sana jenis-jenisnya, baik dapurnya yang unik-unik, yang langka, pamornya juga yang terkesan sangat indah, estetikanya tinggi, bahkan juga tangguhnya juga ada yang bervariasi dari tangguh yang baru, kamardikan istilahnya ya, sampai tangguh sepuh gitu. Nah, berbicara masalah tangguh sepuh, beliau sekarang ini kebetulan membawa pusaka. Ya kita tidak merencanakan kalau memang harus kita take video ini gitu lah. Kalau boleh kita babar? Iya, boleh. Sekalian. Nah, ini kebetulan Kang, saya bawa pusaka ini. Jenengan saja yang babar. Oh, gitu. Nggih. Saya aja ya. Tapi biar buru-buru sekalian tahu, ini sandang walikat ya. Sandang walikat. Sepuh kayunya. Kayunya sepuh. Nah, gaya Jawa Timur. Jawa Timuran. Sandang walikat Jawa Timur. Sandang Jawa Timur. Termasuk juga hulunya. Hulunya Jawa Timuran. Iya, model Narodo. Narodoan. Nah, ini pusaka yang kebetulan saya bawa kan. Mungkin nanti saya close up untuk pusakanya. Di close up, enggak apa-apa, di akhir video atau di mana ya. Mungkin ini bisa, mohon maaf, jenengan dulu enggak apa-apa membabar atau gimana. Ini kalau saya boleh bilang, ini kategorinya jalak budo. Jalak budo, betul. Kenapa? Karena ada odo-odonya, ada ini metuknya ini. Metuk, bro. Tapi saya belum lihat pesinya. Pesinya kotak atau? Kotak. Kotak.
Kemudian juga di sini jelas besinya, sangat luar biasa ini. Ini juga semacam ada kayak pamor yang menyeluruh deh ya, Iya, besinya ya. Besinya ada Pamor yang menyeluruh, nyampur gitu kayak semacam uletan gitu ya. Tempat lipatnya juga luar biasa ini. Seloroknya masih ada Seloroknya juga. jelas. Ini sepuh ini, sangat sepuh. Di atas Singosari ini kalau saya ini, mohon maaf ya. Iya. Di atas Singosari karena beberapa ciri dari era-era periodisasi Singosari itu kan 1222 Masehi, ini di atasnya. Di atasnya ya. Nggih, kalau menurut saya. Mungkin kalau menurut jenengan pasti dianggap Singosari ini. Singosari ya. Kalau saya enggak, ini lebih sepuh, Jelas ini ada seraweannya ini sampai ke atas. Ini sampai ya anggap ini keruingan, sudah masuk ke keruingannya. Kemudian juga odo-odonya jelas. Kemudian sogokannya juga sogokan rangkap. Kemudian pejetannya jelas. Gandiknya seperti tegak gitu ya. Seperti tegak. Iya. Dan gonjonya ini tebal. Masuk semua di ciri-ciri tangguh sepuh, masuk semua. Ini kalau boleh tahu dulu dari mana ini asalnya? Oh iya, nah, ini saya dapatnya dari bekas kolektor lama dari Jember. Jadi barang ini memang lama juga saya ngejar, akhirnya kena saya kan. Ini barang ini ya banyak barang-barangnya yang saya mahari, saya keluarkan lagi. Nah, kebetulan yang barang ini memang ini ada di dalam lemari, ini barang ini simpenan. Dulu sempat saya tawar mahal, tidak dikasih. Berapa tahun, sekitar 2 tahun saya ngejar ini. Nah, karena saya ngejar karena saya suka. Yang pertama kan saya suka dulu. Iya. Ya kalau ini ya nanti mohon dibantu pembabarannya Kang. Jadi sharing ini Kang ya. Iya. Kalau saya ini masuk Singosari, Jalak Budo, jelas ini sogokan rangkap ya. Nah, kalau filosofinya Jalak Budo mungkin saudara-saudara sudah banyak paham untuk tindih ya. Iya. Kan? Tindih, tapi ya itu tadi, kalau menurut saya bukan cuma tindih untuk pusaka yang lain. Karena biasanya dikejar para kolektor pusaka karena setiap kolektor itu punya 100 pusaka, 200 pusaka. Ini khawatir beberapa pusaka yang lain ada efek negatifnya atau yang tidak selaras sama sang pemilik, makanya butuh pusaka tindih. Tapi kalau menurut saya pribadi, ini pusaka Jalak Budo Singosari itu bukan hanya untuk tindih pusaka yang lain, tapi juga untuk tindih orang itu sendiri. Nah, ini yang saya tambahkan. Jadi gimana maksudnya buat tindih orang itu sendiri? Untuk meredam emosional, menyetabilkan emosional, bahkan menyetabilkan lelaku spiritual sang pemilik itu sendiri. Makanya banyak keris-keris dapur tua, Jalak Budo, Jalak Singosari itu biasanya setahu saya diagem oleh sesepuh. Ini pun yang punya juga Pak Haji di Jember. Dia juga sepuh orangnya, dia agem memang taruh lemari. Tapi alhamdulillah saya rayu-rayu, saya dipercaya ini ya dapat pusaka ini. Mendapat pusaka ini juga agak berat, berapa 2 tahun lah saya ngejar. Tapi ya saya puas, cukup puas dapat pusaka tua sepuh ya. Karena itu tadi dari selera atau karakter yang disukai kan beda-beda. Ada orang fanatik Majapahit, fanatik Belambangan. Kalau Singosari ini saya agak fanatik juga, saya di Singosari suka gitu. Nah ini jadi ini kalau ngomong misoteri itu untuk tindih orang itu sendiri menurut saya. Jadi untuk menyetabilkan spiritualnya, menyetabilkan emosionalnya, kestabilan keseluruhan. Nah, nanti kalau ada perbedaan pendapat tangguh, monggo ditambahkan Kang ini. Kalau saya kan ini Singosari gitu kan. Nanti gimana menurut Kang ini? Seperti yang saya bilang tadi. Jadi beberapa ciri yang sangat-sangat mendukung kalau ini di atas Singosari. Di atas Singosari itu kan gimana itu? Tadi besinya kotak, ada metuknya, kemudian gonjonya tebal, mungkin condong lelehnya juga agak sedikit tegak gitu ya, condong lelehnya. Kemudian juga sogokannya ini, ujung sogokannya artinya itu ada puyuhan ya bahasanya. Puyuhannya itu tidak menyatu,
kemudian juga besinya itu semacam besi-besi era-era kuno, semacam besi era kuno, seratnya jelas, tempat lipatnya, lipatan-lipatan besinya ini sangat luar biasa. Ini rencananya nanti akan dibawa juga ke pameran. Saya bawa Kang, insya Allah saya bawa. Mungkin. Siapa tahu ada yang berjodoh nanti Iya. di. Bahkan bisa jadi guru-guru sekalian kalau mau memahari pusaka ini bisa hubungi langsung ke beliaunya. Iya. Mungkin, tapi saya boleh nggak bocoran nominal? Di Nominal. bawah berapa gitu deh? Oh iya. Ya nanti ini Nggak bisa. bisa nggak apa-apa. Kalau nominal ini sih Di bawah. di bawah. Artinya nominalnya di bawah berapa? Mungkin di bawah 20 juta, di bawah 10 juta. Siap. Ini nominalnya masih di bawah 15. Di bawah 15 bro. Di bawah 15 juta. Wah, tidak rugi. Kalau kita memiliki pusaka ini, harga-harga di bawah 15 itu sangat-sangat terjangkau dengan sesuai dengan kualitasnya. Karena ini memang kalau menurut saya ini di atas Singosari. Jadi lebih sepuh. Ciri di atas Singosari tadi Kang, yang tadi itu ya saya sebutkan. kotak itu ya. Ya, salah satunya. Terus ininya ya. Janurnya, Di puyuhannya ya. Puyuhannya Jadi ya. kan di sini ada sogokannya itu. jelas, janurnya ini kan jelas nih. Janurnya ini sogokan itu akan ada garis tengah nih. Ya ini kan janurannya. Iya. Nah, ini tidak kena kepada sogokannya. Oh. Itu. Iya. Kemudian keruingannya ini kan nyatu sama serawean di sini. Sampai sini kan keruingan. Kalau ada sini kan namanya gula milir. Ini menyatu ini. Salah satu ciri sebelum Singosari ya. Katakanlah memang di Singosari awal lah ya. ya katakanlah juga dicontoh oleh era-era selanjutnya ya. Era selanjutnya. Karena kan tangguh langgam gaya itu kan bisa juga dicontoh sama era-era sebelumnya ya. Setelahnya. Apa ciri-ciri tersendiri yang itu membedakan dari ciri-ciri yang lain. Nah, gitu. Ini jelas di sini. Ini jelas nih, Bro. Ini jelas ini. Kalau menurut saya Iya. luar biasa. Besinya Di juga bawah 15. Saya ulangi lagi di bawah 15, Bro. Jadi sangat-sangat terjangkau. Luar biasa. luar biasa. Keren. Itu. Kemudian mungkin satu ya yang bisa kita jadikan contoh edukasi juga, ya. Sharing juga pendapat kepada para pemirsa di GVB Pusaka Channel ini kaitannya sama dapur Jalak Budo. Dapur Jalak Budo, jelas. Kalau menurut jenengan, Dek, jadi selain tindih untuk diri sendiri, tindih kepada pusaka-pusaka yang lain juga kan termasuk artefak kan, Dek? Artefak. Nah, itu Bro. karena ini juga barang temuan kan Iya. seperti itu. Barang Itulah temuan. Jadi luar biasanya. langkahnya di situ. Jadi juga penuh historis. Ketika kita mengkoleksi jenis-jenis pusaka tangguh-tangguh seperti Jalak Budo ini di dapur Jalak Budo, tangguh-tangguh era Singosari ke atas, kalau menurut saya itu kita juga berbangga hati atas kebesaran katakanlah apa ya, leluhur kita, budaya-budaya itu sudah sangat-sangat lebih Maju. sangat-sangat lebih kita hargai. Artinya apa? Kreasi para empu, para leluhur kita itu sangat-sangat luar biasa, luhur, dahsyat dan adiluhung. Bahkan UNESCO sendiri seperti yang berkali-kali saya bilang juga mengakuinya. Luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan deh untuk para generasi muda terutama. Ya. Sampai juga muda Mas. Siap. Ya mungkin pesan-pesannya harapan saya untuk generasi-generasi muda yang ada di Nusantara, bangsa Indonesia ataupun yang ada di luar negeri ya, saudara-saudara. Jadi cintailah budaya Indonesia sendiri, pelajarilah budaya dan sejarahnya. Nanti saudara-saudara akan menemukan hikmah, nilai-nilai budaya, nilai-nilai untuk yang bisa diterapkan di kehidupan kita yang sangat baik dan tinggi nilainya itu. Jadi saya juga berharap sangat untuk kaum-kaum muda, cintailah keris, karena keris ini mengandung filosofi yang sangat bagus, tinggi.
jika diterapkan dalam kehidupan itu sangat bermanfaat kan gitu. Jadi contoh keris berdapur jalak, nah, itu kan diambil dari filosofi burung jalak yang sangat rajin bekerja keras, Cekatan, bekerja keras, tidak melukai orang lain orang lain ketika dia mencari rezekinya. mencari rezeki, jadi tidak menjatuhkan orang lain, mencari rezeki untuk anaknya. Jadi memang kita wajib sebagai manusia harus bekerja keras untuk mencukupi keluarga. Anak dan keluarga itu juga salah satu bentuk ibadah. Itu cuma salah satu contoh, masih sangat banyak contoh filosofi di dalam dapur ataupun pamor di pusaka yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Luar biasa sekali pesan-pesan beliau ini. Beliau usia masih muda, seorang tokoh yang sudah sangat terkenal lah di Lumajang ini sebenarnya. Kemudian juga punya pandangan visi yang begitu luas. Kemudian ya katakanlah sense of future-nya itu sangat tinggi deh pokoknya. Kenapa? Tadi dengan berkeris ini juga itu menjadikan kita itu bukan semakin kita mundur, tapi berkeris itu keren dan bahkan menyenangkan. Menyenangkan Gitu. sekali. Terima kasih Ya, atas terima kasih. kedatangannya jenengan ke rumah saya. Kemudian kita bisa take video juga malam ini. Ini sudah menjelang subuh bro, supaya bro tahu. Iya. Beliau tidak tidur, tapi memang biasa melekan deh ya. Biasa melekan. Biasa melekan ya. Jadi orang keris jarang tidur sore. Jarang tidur sore. Iya. Jauh dari rezeki katanya. Iya, jauh dari rezeki. Kita juga sangat-sangat patuh pada apa ya, warisan leluhur ya. Warisan leluhur. Ajaran-ajaran itu yang sangat luhur itu. Iya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf ini Kang kalau ada sami-sami. salah kata atau salah Sami-sami. pendapat untuk saudara-saudaraku. Saya juga sangat berterima kasih Alhamdulillah. pada Kang Agung ini sudah diberi waktu dan kesempatan untuk hadir di sini. Nggih, matur nuwun sanget. Matur nuwun sanget, nggih. Demikian untuk tayangan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon kiranya like dan subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi dalam memperbesar channel kita ini. Salam sehat, salam budaya. Tetap semangat. Bye-bye.